Adat lembaga budaya lama, cerminan negeri pusaka satya. Kalau dijaga serata negeri, elok dipakai sehingga diri. Tidaklah podeh hujan, tidaklah kandai panas, kata pepatah lama. Kecil dia benemu bila gedang bergelang. Adat lembaga kita elok-elok kalau memakai. Adat resam pusaka kita, muda-mudi santun memakai. Adat resam menjaga diri. Adat lembaga pusaka kita, cerminan diri bekal ke muka. Selang sengketa elok hindari, satukan diri kuatkan negeri. Tidaklah podeh hujan, tidaklah kandai panas, kata pepatah lama. Kecil dia benemu bila gedang bergelang. Adat lembaga kita elok-elok kalau memakai. Adat resam pusaka kita, muda-mudi santun memakai. Adat resam menjaga diri. Adat lembaga budaya lama, cerminan negeri pusaka satya. Kalau dijaga serata negeri, elok dipakai sehingga diri. Sumatera Barat sehingga dengan LKM mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak kami dari lembaga adat Melayu Jambi yang datang pada hari ini khusus untuk mengadakan silaturahim dengan lembaga adat, lembaga kerabatan adat alam nasional Sumatera Barat pada hari ini. Dari surat yang kami terima, ada beberapa hal yang telah Bapak minta di sana, sudah kami siapkan itu fotokopinya, apakah itu dalam perda, apakah itu dalam bentuk peraturan pemerintah, gitu. Sudah ada di kopi, saya sudah minta Bapak. Mungkin kita banyak nanti berdialog, diskusi, bertukar pikiran itu. Karena kita adalah antara Jambi dengan Sumatera Barat itu kan, kalau kita kumpulkan di dalam pasamban adat Minangkabau itu selalu diucapkan seakan-akan memang dijelaskan tabur itu kita ini bersana. Disebabkan di situ dari Selili Gunung Merapi dan Gunung Pasaman sejajar Sagoyo Sigalam sepekan talang berbenci. Dari Sirangka memandangkan Gowayo Kecil Dago sampai ke pintu Rajulide sampai ke Pulau Jambi Sejanjurah. Itu kan salah satu titik temu bahwa kita itu adalah sebudaya berbusana antara Jambi dan Sumatera Barat. Yang provinsi sangat terbatas, karena kalau sekarang kita lihat itu bukan baru. Itu ada di Nagari itu apa? Seperti Nagari Purwo, Bakinang, Salo, Ayatiri, Rubio. Nah, itu kan 5 tuh. Itu orang situ tuh masih materinya masih berdato-dato disebut dengan dato Niko dan Berkelampai gitu. Nah, sambungan aja Minangkabau gitu. Begitu ya kalau kita lihat Bate di Jambi antara Sumalidu, Tanjung, ya Talol Ancam gitu. Itu masih dato-dato di sana gitu. Jadi orang situ ingin
lembaga kerapatan Minangkabau khusus untuk yang Kabupaten Matinian, ya sampai ke sini lah dibina gitu, jangan hanya berada. Kemudian di sebelah kiri beliau adalah Datuk Haji Ismar Ma'ades Datuk Putih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Biro Pemuda Seni dan Permainan Anak Nagari. Jadi kalau ada permainan nagari, konsultasi beliau inilah ahlinya. Gitu. Kemudian sebelah kiri beliau adalah Bapak Haji Ismail Ozi Datuk Mengkuto, Raja Mengkuto. Beliaunya adalah juga Biro Pemuda Seni dan Permainan Nagari. Kira sebelah beliau adalah Bapak Haji Bahtir Daji. Bapak Bahtir Abna Datuk Raja Sulaiman SHMH. Beliau adalah Ketua 6 Dalam Sumatera Barat. Sebelah beliau adalah Bapak Zai Yasir Datuk Putih. Beliau betul. Beliau adalah Biro Pendidikan dan Latihan serta Pewarisan Kekerabatan Matrilineal. Itu yang hadir kami pada hari ini yang sempat menunggu Bapak. Sebenarnya kami sekejur kami dengan Pak Datuk Fadlan ini dokter kami. Melanglang buana beliau ni pergi ke Solo, nama Adipati Kanjeng pulang. Tapi tanda orang hebat. Ini kami bersyukur kami sudah sampai di sini dan diterima dengan baik. Dan rasanya kalau masuk lagi bahasa Indonesia, bahasa Padang masih bisa enggak? ya bisa lah. Kalau melalala cakapnya. Jadi kami sebenarnya ada 60, ya, tapi yang hadir kami 30-an. Ada 25 orang dan kami izin dari itu rombongan sebenarnya itu Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Pak Asif Sam, Pak yang Menggoro dan dengan kondisi kesehatan dan penyelesaian lain sehingga tidak bisa hadir dalam kesempatan ini dan diwakilkan sebenarnya dengan Pak Nurul itu. Nah, ini guru saya Pak. Ini atas izin beliau regenerasi sama dengan Datuk ke 52, kalau saya sudah 63 kabupaten kota. Jadi 6. Jadi kami struktur itu di provinsi, kemudian di kabupaten dan kota sampai ke desa melalui kecamatan dulu. Ini sudah kami bentuk dan pengaturannya. Dan kalau Datuk tadi tahun 66, kami baru tahun 71 bersalah. Lembaga adat tadinya tidak ada disebutkan Melayu, itu lembaga adat Jambi. Artinya baru muncul lembaga adat Melayu di tahun 2006 dan 2007 baru ada Melayu ini menyampaikan di situ. Jadi kami ada 10 sekarang kita jaga ketemu lah di Jambi dengan Paduka Berhalo dan di daerah Pagaluyu itu sebenarnya ada kaitan dengan Aditya Warman. Nah, Aditya Warman itu dalam cerita-ceritanya adalah kelanjutan daripada Pak Melayu atau Putri Melayu yang dibawa yaitu darah petak darah jingga. Nah, sampai sekarang kami meyakini bahwa darah petak darah jingga itu walaupun di dalam sejarah tersebut Nagari Dharmasraya itu berada tinggi terletak di Dharmasraya, tapi itu kami anggap bahwa itu Putri Melayu ya, kelanjutan daripada Moloyu, Swarna Bumi ya, maupun juga yang kita sebut terakhir dengan masa-masa kesultanan. Jadi kita tidak memperbincangkan, mempermasalahkan berasal dari mana Aditya Warman ya, tapi ada pengaruh-pengaruh di situ ya, ada istiadat nama dan dalam bahasa sehari-hari di Jambi itu banyak istilah-istilah dari Sumatera Barat, dari Jawa, ya, kemudian dari Arab, dari Inggris,
ya Cino, gitu. Ada dalam bahasa itu. Dan kami bersyukur dari segi jasa pakaian pada itu bahwa Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan Gubernur tentang menggunakan produknya. Nah, jadi karena memudah perintah itu kepada jajaran diskusi jajaran dari eksekutif, maka setiap ini kami pakai ini tadinya setiap hari Rabu, kemudian bergeser sekarang menjadi setiap hari Jumat. Ini kami pakai terutama dan ibu-ibu itu pakai baju kurung ya ditambah dengan pulu. Itu kalau pulu di sini itu sudah macam-macam pakai. Mungkin kan kalau nengok di Jambi sekarang tuh lagi petipek kepala itu sudah pulu. Kalau di situ kan tepulu atau tengkulu, nah, segala macam lipat itu ada di situ. Baju kurung sama kita baju kurung dengan istilah-istilahnya itu kurung. Jadi itu kamu yang kami tidak ada bahan kancing di sini itu kamu kancing kamu Pak Pandan tidak kancing. Nah, itu kan bawa ke lapang. Jadi ada pakai ukuran atau sepeda di dalam adat menjadi kamu itu pun dalam aplikasinya inilah yang kami berikan bagaimana kami bisa melaksanakan sesuai dengan kepentingan yang ada. Dan tambahan informasi bahwa kami sebenarnya akan ke sini kemari itu sesuai dengan musda. Jadi kami baru rakerda. Ya, jadi pemilihan belum, masih yang lama. Nah, sekarang selesai rakerda dan kami setiap rakerda itu di dalam keputusan itu tadi lain tak ada melala dan tapi mencari ilmu di provinsi-provinsi lain. Jadi kalau salah yang ke LKAM ini sudah 2 kali salah. Dulu saya hadir juga di sini sebagai masih anak bawah. Nah, sekarang kami datang lagi untuk memperdalam dan insya Allah pada tahun yang akan datang mungkin kami yang lain yang bersamaan bersama dengan lain. Jadi atas kesediaan Datuk menengok kami sebanyak ini menurut harapan kami mengatur sama dari 11 Palo dan kami atas penerimaan dari secara fisik maupun secara moral terhadap hal yang perlu kami ketahui lebih banyak. Dan sekali lagi atas nama Ketua Islam Provinsi Jambi yang tidak bisa atau tidak sempat hadir ini, kami mohonkan maaf terima kasih dan yang lain-lain juga. Kalau setelah ini kami mohon pamit. Kami nak melihat pula yang bukit yang tinggi di mana bukit tinggi itu. Yang tinggi itu di mana? Nak kami daki itu kan. Bukit tinggi itu menurun. Nah, ya tuh. Sebab kami barusan juga dari Lubuk menurun ya? Turun. Nah, Lubuk turun. Tapi rasanya tak turun-turun kan bilang. Tidak. Kadang-kadang satu ya banyak di sini yang kadang-kadang disebut sulit air tapi airnya banyak. Jadi kampung datar tapi tidak datar. Tanah datar itu. Apa namanya? Danau di atas terletak di bawah, danau di bawah terletak di atas. Itu danau kembar. Jadi itulah harapan kami kalau Datuk sepak kanan, kaki kanan, kami bergantung ke kaki kiri. Kalau Datuk buang, ya jauhlah kami. Nah, kalau Datuk gantung, ya tinggilah kami. Nah, kalau enggak Datuk tanam, ya dalam-dalamlah kami ditanam. Jadi sebagai penutup, kalau tersalah lihat, tersalah pandang, salah ucap, tersalah minta, kami mohon maaf dengan seluruh hati. Maklumlah kami sebagai manusia tak luput dari segala salah Islam. Ya, Pak dan berjanji dari Allah Subhanahu Wa Taala, Pak dengan kurang. Peran masing-masing itu, kemudian bagaimana pakaian adatnya dan apa ragam-ragam pakaian adatnya, bagaimana sejarah peninggalannya, itu sudah ada struktur formnya itu dibuat di Departemen Agri. Jadi akan ada nanti database di Departemen Agri semua provinsi yang 33 itu dengan berdasarkan pendekatan mapping approach. Jadi pendekatan peta.
Jadi kalau ditekan, diklik Jambi, keluar Jambi, ini lembaga adatnya. Ditekan peta Sumatera, ini lembaga adat. Itu nanti akan dibuat database. Bahkan dalam kesepakatan kemarin, siapa gubernurnya yang paling bagus membina adat di Nusantara akan dapat reward dari pemerintah. Kalau yang tidak, dapat punishment, akan beri teguran oleh pemerintah. Jadi Menteri Negeri ini nampaknya memang serius dia membina. Itu peluang kita sekarang itu di tanah air ini dalam pembinaan adat. Jadi masalah berpakaian tadi itu, kembali kita berpakaian itu memang masih beragam, seperti di Solo sudah ada pakaian itu. Cuma kemarin ini ada dipermasalahkan di Republik ini, namanya Perda Syariah bermasalah. Perda Syariah bermasalah. Nah, saya katakan jangan dikatakan Perda Syariah itu bermasalah oleh Departemen Dalam Negeri, karena kita ini kan memang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Bhinneka berbeda-beda kita, tapi satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Akuilah keberagaman mereka gitu. Di Jambi mempunyai pakaian seperti suku Pajon tadi, ini hormati oleh negara. Jangan negara berkebiri pula gitu. Kalau Sumatera seperti ini, hormati pula gitu. Ini mau diseragamkan semuanya Jawa gitu. Ini Jawa ini kan sudah menjajah, betul kata saya. Saya sampaikan itu di dalam rapat. Contoh menjajah sekarang ini. Membuat desa di Jawa dan Madura, ada Undang-Undang Pasal 18 itu dikatakan desa di Jawa dan Madura. Sekarang dibuat desa di Jambi, desa di Sumatera, desa di Aceh. Aceh sudah jelas kampung. Nama padanya Beci. Di Irian Jaya Nagori. Di Minangkabau Nagari. Di Jambi Dusun. Di Palembang Marga apa? Dusun juga. Hormat itu kata saya. Jangan dijajah juga dalam penjajahan lagi. Sudah cukup 23 tahun Jawa ini menjajah. Sekarang hentikanlah penjajahan itu terhadap budaya. Cukuplah jadi presiden terus menerus. Karena kami tidak sanggup mengalahkan kalian. Bersatu betul kami di Sumatera. Ada calon kami se-Sumatera. Bersatu kami di presiden. Kalah kami tetap. Saya sampaikan dalam rapat ini. Pilihan kalah. Contohnya di Jawa Timur, kita masing-masing penduduk kita ini rata-rata 6 juta. Jadi kali 10, 60 juta. Sedangkan penduduk Jawa Timur saja 59 juta. Satu provinsi kalah kita. Jadi sudahlah kalian di Jawa ini, Jawa Barat, tuh Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, saya tunjuk itu, Jogja, ambillah oleh kalian sebagai presiden. Wakil presiden besok di Sumatera lagi kita saya. Tolong dukung oleh Kalimantan dan Sulawesi. Setuju kata orang itu. Nah, begitu kita. Jadi dibagilah kekuasaan ini kata saya. Jangan kita saja membaca. Jadi sekarang ini dusun di Jambi hormati, dusun di Palembang hormati, kampung di Aceh hormati, Nagori dan Jaya dihormati. Ini yang saya minta kepada Departemen Dalam Negeri, dan beliau sangat memahami. Ini dipahami beliau. Dan beliau sangat setuju dengan berbeda kita tapi satu dalam keikaran, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda kita tapi dalam kesatuan. Jadi itu bentuk keadaan lembaga adat kita di Sumatera Barat sekarang seperti itu, Pak. Nah, kemudian di samping LKAM ini ada lagi namanya Gundukan Duang. Gundukan Duang itu sepayung di LKAM. Strukturnya sampai ke kecamatan juga. Nah, kita harus sampaikan nagari seperti yang tersebut tadi. Sebab struktur di nagari, kerapatan dan nagari itu adalah dia adalah perangkat adat yang otonom. Perangkat adat yang otonom. Istilah Minangkabau adalah kok lonjaknya tidak kesondak, lenggangnya tidak pamping. Gantiannya putih biang cabai. Kalau setiap keputusan diambil oleh kerapatan dan nagari adalah ingkrah. Nah, itu Minangkabau. Tidak ada lagi yang lain. Tak bisa kalau kerapatan dan nagari, tetapi sekarang kerapatan dan nagari sebagian daerah takut membuat keputusan Pak. Karena masalah HAM ini.
Ini HAM ini hati-hati kita. Kira Pak Pengadin ada nih. HAM ini sekarang ini luar biasa menjajah kita di dunia. Ini alat penjajah kita oleh kapitalis dan liberalis. Alat oleh kita, oleh mereka. Sekarang coba yang kalau di Minang ada orang misalnya dia pakai ada senono di sini. Kalau di barat kan hak dia kan. Tapi kalau sini mengapa pakaian seperti itu? Siapa datuknya tuh? Siapa mamaknya tuh? Sukunya, timba kampungnya, kan begitu. Di barat tidak ada. Apa sih hukumnya dengan kampung saya kan pakai saya terserah saya. Jadi hukum barat tak bisa dibawakan. Kalau hukum awak di daerah-daerah apalagi di Sumatera tidak bisa. Awak hamba tersendiri. Wah hamba kolektif. Kalau Pak Jun kemana Pak Jun membuat salah itu sak kaum Pak Jun malu sak kampung, malu sak kampung. Tidak ada sebutkan sikwa kabo bakubang karena lulu kasadon surah makan sabada karena gatah sadon. Itu hukum kolektif di Sumatera ini umumnya gitu. Kalau di individu enggak ada. Ini hak saya katanya. Mau telanjang saya itu kan hak saya. Nah ini masalah kita. Jadi karena itu kami bergembira sekali dengan pertemuan dengan LAM ini, dengan Lembaga Adat Melayu Jambi ini. Dapat kita bertukar pikiran gitu. Bagaimana kita ke depan menghadapi bangsa negara ini. Negara ini tetap kita pertahankan negara kesatuan, tapi negara kesatuan siapa yang mengurusnya harus dihargai adat ini. Gitu. Siapapun mengurus negara ini silakan, tapi adat jangan dikebiri. Gitu. Karena ini adalah masalah menyangkut kemasyarakatan. Sebab Menteri Negeri pun menyadari urusan pemerintahan ada sekolahnya. Urusan pembangunan ada sekolahnya. Urusan masyarakat ini tidak ada sekolahnya. Sekolah itu diserahkan kepada lembaga adat katanya. Nah, itu pernyataan Menteri Negeri waktu pertemuan tanggal 9 yang lalu. Jadi yang masalah kemasyarakatan kita yang ngurus Pak. Di pemerintahan dengan pembangunan silakan pemerintah ngurus. Tapi kemasyarakatan kita. Nah, itu kira-kira dari kami nanti kita diskusi lanjut. Tidak ada tambahan dari bapak-bapak yang lain nanti. Kita diskusikan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tahu mungkin kami persilakan dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya bergabung dengan Lembaga Adat Jambi ini terhormat, Pak. Saya memang termasuk menangani tugas-tugas tentang adat, kemudian menangani tentang adat istiadat hari kecil memang. Jadi saya bergabung baru tahun 2006 dan tidak banyak kegiatan yang saya ikuti karena kesibukan saya sebagai seorang hakim pengadilan negeri. Namun demikian, kalau saya mendengar uraian Bapak tadi, rasanya kami menjadi jauh tertinggal. Bisa akui jauh tertinggal. Oleh karena itu dalam rangka studi banding ini, kalau orang adat bilang tiru peneladan, barangkali kami datang mari untuk meniru dan peneladan mengenai pada umumnya di Jambi begitu saja banyak masa bodoh. Begitu lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yang terdiri marga desa, tidak ada satupun yang mau bergerak, takut semua. Nah, sampai hari ini begitu, Pak. Padahal dalam penjelasan Undang-Undang 45 itu kata-kata desa dan marga dusun itu tidak pernah dihapus. Tak satu pun warga Jambi yang berani mengatakan Soeharto itu salah atau SBY sekarang salah, nggak ada satu. Malah pilih lagi kemarin menang kita. Padahal tanpa kita sadari memang
Dengan undang-undang itulah di Jambi itu rusaknya tatanan adat. Dengan hilangnya marga Jambi, dusun, itu kurang lebih ada 1.400 gelar adat yang sifatnya jabatan, yang tadinya 1.000 sekian ini adalah menjadi pengembala tentang adat istiadat yang bersyarat itu. Kalau ada anak muda malam-malam dulu yang mungkin menurut adat duduk teglap tegak sini, ada yang menegurnya. Tapi dengan hilangnya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 itu langsung hilang. Pasirah dibubarkan dengan SK resmi oleh gubernur. Kemudian kepala-kepala dusun yang tadinya bergelar bupati, dio dan sebagainya hilang. Karena dijamin jabatan gelar itu adalah gelar jabatan adat itu yang berwibawa. Jadi adat tanpa ada gelar tidak ada wibawanya. Nah itu kami akui terjadi doktrin namanya. Namun demikian masih ada harapan. Beberapa tahun terakhir ini sering diadakan pertemuan, kemudian juga sudah ada lembaga-lembaga adat sampai ke desa-desa. Akan tetapi adat sebagai kumpulan hukum hanya yang masih tersisa lah istilahnya itu di bidang perdatanya saja. Di bidang hukum pidana adat yang tadi Bapak sebut dengan Undang 20 itu juga dikenal di Jambi. Tapi sampai hari ini hilang entah di mana ribanya, mati pun atau berani. Saya pernah mengusulkan, karena saya sebagai hakim di Jambi, salah satu pengadilan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951 tentang Kesatuan Susunan Peradilan di Indonesia. Pada tahun 1951 itu semua pengadilan di luar pengadilan negeri dihapus. Tapi dalam pasal 3 pas undang-undang itu menyebutkan tidak sedikit pun niat pemerintah untuk menghapus hukum material adat itu. Tapi lembaganya dihapus. Nah, di situ ada tiga macam yang diusulkan tawaran oleh pemerintah sana. Pertama, melalui pasal 5 huruf B katakan bila suatu tindak pidana diatur dalam KUHP, diatur dalam adat, maka hukum adat dikesampingkan, dipakai saja KUHP. Baliknya, kalau suatu perbuatan pidana diatur oleh adat tidak diatur oleh hukum pidana, maka dipakai hukum adat, akan tetapi diadili oleh pengadilan negeri dengan ketentuan pidana ancaman pidana 3 bulan. Itu jelas-jelas. Nah, salah satu contoh sekarang itu seperti perzinahan dalam adat. Kalau dalam KUHP kan lain perzinahan. Dalam alam adat asal hubungan suami istri tanpa nikah itu perzinahan namanya kan, itu ada. Itu tidak bisa diadili. Menurut undang-undang ini bisa diadili oleh pengadilan negeri dengan ancaman melanggar pidana adat. Nah, tadinya saya datang kemari, saya perkirakan di Minangkabau ini setidak-tidaknya ini bisa berlaku. Sudah berlaku itu. Mau saya tanyakan kalau ada, saya minta kasusnya, minta bagaimana. Nah, itu tadinya. Nah, dalam undang-undang ini juga yang ketiga disebutkan sana, apabila suatu peraturan, satu delik yang diatur oleh hukum adat tidak diatur dalam hukum pidana, tetapi dulu ancamannya hukuman mati, maka hakim pengadilan negeri boleh menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Nah, saya punya beberapa jurisprudensi tentang adat itu, Pak. Tapi untuk di Jambi sangat sulit saya, ya kalau membuat praktik, Pak, rasanya sebatang bambu tidak mampu untuk melayani lautan. Tapi kalau ribuan bambu barangkali bersatu, kita dapat berbuat apa yang kita maukan itu biasa. Begitu saja di Jambi, polisi tidak mengerti undang-undang ini, jaksa tidak mengerti undang-undang ini, hakimnya pun tidak mengerti, putra daerah pun yang secara hukum hampir tak mengerti.
Begitu saja. Inilah kelemahan kita. Nah, tadi saya mengharap kalau ini ada contohnya di sini, bagaimana cara pelaksanaannya dalam delik adat yang tidak diatur oleh KUHP. Karena itu berlaku sampai sekarang. Kemudian barangkali tentang pemberantasan maksiat tadi, kami ini kalau sudah ada yang konflik itu seperti di Aceh ada tamu gitu ya. Nah, apakah ini bagaimana? Karena di barangkali bisa ditiru dan teladan oleh Jambi nanti. Karena adat kita kan sama, adat syarat-syarat tertentu kita punya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan memang saya akui kalau dari uraian Bapak tadi saya melihat, wah jauh Jambi, jauh ketinggalan kami, jauh maju Bapak beberapa langkah, kami belum bergerak sama sekali. Kemudian kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bisa kita contoh di masa depan dalam rangka menegakkan adat syarat-syarat bersih kita lakukan. Akhirnya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Pak Dato kita tambah dulu Pak Mahmud. Pak Mahmud, ya Pak ini kalau di saudagar akademisi, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dato tim Ibu Kandung yang terhormat, kami ingin beberapa hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan nagari. Kalau di Jambi itu dusun, kalau marga di dusun dan marga itu. Nah, kalau di sini adalah nagari. Saya punya data sebenarnya sedikit tentang nagari yang ditulis oleh Departemen Penerangan tahun 51. Ada bukunya sangat tebal. Mungkin situ bisa marga juga ada. Nah, kami ingin mendapat pengalaman. Kalau kata kelompok adat yang itu, ingin tahu deras panjangnya sungai, tanyalah pada Selawang itu. Ingin tahu derasnya sungai, tanyalah pada Anggawang Daud. Ingin tahu dalamnya sungai, tanya kepada Berang-Berang. Ingin tahu buah lamasa, tanyalah pada Tupai. Nah, dalam rangka itulah kami ingin berbagi pengalaman dengan lembaga adat, kerapatan adat Minangkabau ini. Kira-kira untuk mewujudkan kalau dia itu dusun atau marga seperti di sini nagari ini, kira-kira persiapan apa yang perlu kami apakah data atau apa kira-kira yang perlu kami persiapkan sehingga dusun itu yang bisa atau marga itu bisa. Nah, berdasarkan pengalaman dari Minangkabau Sumatera Barat ini, mungkin ada yang bisa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita batasi dulu untuk Dungo. Nah itu Dungo kebetulan juga yang ini sebenarnya Kabupaten Bungo ini sudah kembali pada Rio. 5 tahun yang lalu kami studi banding ke Batu Sangkar, ke Pagaruyu. Itu awalnya sudah kembali kepada negara. Waktu itu kami ada pengumuman di lembaga sana beberapa negara ini sepanjang. Sesudah itu peluang-peluang itu apa yang dibilang Bapak tadi memang ada. Jadi kami begitu dengan BPS segala macam sudah masuk ke Departemen Luar Negeri, ke Departemen Desa, boleh. Alhamdulillah satu-satu seperti Jambi Kabupaten Bungo yang sudah mengadakan kembali ke Rio dengan dasar pertimbangan negara tadi. Jadi untuk saya kira yang dilakukan oleh Bapak tadi dari Pak Sekretari memang itu lebih diharapkan oleh kami sekalian. Tapi kebetulan maaf kami mendahului Pak. Yang kedua kembali kepada marga, kami juga sekarang sedang mempelajari seluruh camat di dalam Kabupaten Bungo itu diminta pendapat foto itu bagaimana status marga ini. Cocoklah apa yang mengharapkan Pak Sekretari tadi, kami minta masukan-masukan, mudah-mudahan itu akan terwujud.
Memang ada suatu kesulitan perkembangan, tetapi kalau kembali kepada Rio, kembali kepada negara ini, kami sudah melaksanakan. Saya kira itu segera masalah kami, dan kami sebagai Badi Sumatera Barat lebih dulu. Terima kasih, Pak. Masih ada lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya Pak Telan. Ya, Kami dapat Telan itu ya lagi sulit ditahan. ya. Enak. Nah, kamu sendiri, sebenarnya kalau datang Padang tuh, kamu balik ke kandang. Oh. Kamu langsung di Padang kandang. Kebetulan keturunan juga ya ada hubungan dengan gini Pak Jok. Ya. Saya sebagai orang pendidikan gitu ya, dalam yang dalam berkecimpung dalam ke atas. Saya teringat dengan adanya negara kita dulu gencar-gencarnya membuat suatu undang-undang tentang pornografi dan pornografi. Selanjutnya kalau kita lihat di perkembangan daripada masyarakat kita pada saat sekarang ini, kata orang itu lai baju, lai BH tidak baju, enak, itu nampak ini tuh, ya Pak ya, nah, itulah kadang-kadang sumbang untuk memandang. Nah inilah, kalau saya melihat dari sisi adat, Pak ya, apalagi tema adat kita itu adalah adat berbicara dan tidak berbicara bulan. Saya rasa itu dari orang-orang adat perlu diperhatikan soal itu. Saya sendiri sudah melihat tuh, cuma melihat, apalagi anak sini Pak ya, katanya tidak kan. Nah, di mana ada bahkan begitu kita ada itu nggak ada buat dia kemudian nggak akan kita depan. Akan itu masalah Pak. Nah, di mana kita membuat adat kita itu supaya kita berjalan gitu kan dalam wilayah adat yang mengatakan adat bicara sebenarnya. Nah, sampai sekarang itu sulit untuk menanggapi soal itu. Kalau kita gini-gini, ada yang berang. Anak dikatakan mau dihukum, hukumnya tidak ada. Ya hukum nasional dikatakan, itu persoalan. Nah, maunya bagaimana adat bisa mengatur soal ini, membuat satu aturan sehingga anak-anak kemenakan kita itu hendaknya jangan perlu tertiru. Macam barang-barang itu, yang kata tadi itu kan. Baju, apa ya, tidak baju. Nah, itu persoalannya. Nah, inilah saya sebagai ya katakanlah sebagai budaya pendidik gitu. Itu ingin melihat adat ini supaya bisa betul memperhatikan masalah kemasyarakatan yang sudah melanggar ketentuan adat itu yang berada di darat. Nah, itu lagi kira untuk Sementara. Sekian, terima kasih atas perhatian. Ada Pak Jayadi, Sarjana Hukum, kemudian nanti kita lanjutkan dari Pak Jayadi. Afdal rabbukum la syakartum ila zidannakum wa la kafartum min afdal sadid. Subhanallahu alazim. Dengan singkat Pak, dengan waktu apa yang Bapak jelaskan tadi Pak Ketua itu sebagian sudah kami tangkap sesuai dengan penjelasan Pak Muhtar. Kami jauh tertinggal, oleh karena itu kami mau menuntut ilmu. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Penjelasan masalah yang ini saya kira harus cepat kita laksanakan di Jambi, yaitu anak sekolah. Pada tahun 2009 atau 2008 lupa saya kesini,
Saya lihat anak-anak sekolah sini yang perempuannya sudah berpakaian jilbab, Jambi belum. Nah itu yang akan kiri Pak. Yang kedua, masalah sosialisasi adat. Kami dalam Perda 4 kemarin baru menyusun Pak, kesinilah jalan. Jadi kita pemutar itu jauh tinggal. Nah, jadi kami baru rencana sosialisasi hukum adat ini 1 bulan 1 kali. Nah, mohon bagaimana penjelasannya sini. Yang ketiga, koordinasi pembinaan hukum adat dengan instansi penegak hukum. Nah, itu banyak hal-hal yang masih belum ada. Karena itu 3 hal itulah yang kami inginkan. Yang ada yang terakhir dari Pak. Jadi tadi Bapak Ketua belum nyebut nama. Kami mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahman Jamal dari Urus Maka dan Kebetulan Improvisasi. Bapak Ketua LK Kontrak Adat dan para pengurus lainnya, mohon maaf Pak, istimewa untuk Pak Delang karena banyak perwakilan yang dia. Dari Merangin melalui Ketua Lam Jambi mau bertanya Pak. Bapak lihat kami hadir di sini dan kita semua sebagian besar kami ini dari generasi tua. Barangkali Kang Sumbar Minangkabau ini telah berpikir upaya yang dianggap efektif dan efisien bagaimana membuat adat ini masuk kepada katakanlah merasuk ke nasi muda. Apa mungkin itu lewat kurikulum sekolah, atau kalau mungkin mohon Kang Sumbar Minangkabau ini melaksanakan rapat adat seperti yang telah dilaksanakan oleh Riau dulu 5 tahun yang lalu. Kalau di situ nanti diputuskan atau disimpulkan salah satu di antaranya bahwa adat harus merasuk atau diajar kepada generasi muda mulai SMP ada terus. Sekarang sudah Jambi dan khusus lagi di Kota Merangin adat itu Pak dikenalnya oleh orang tua, anak bodoh belum mengenal. Kalau ada itu dianggap hal yang baru dan dianggap itu alergi mereka. Mereka itu usul kami dari Kota Merangin lewat Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Jambi tidak berlebihan. Kalau Sumatera Barat ini Elkam Sumatera Barat ini mengadakan rapat adat Sumatera. Di antara intinya adalah memutuskan bahwa adat harus masuk kurikulum sehingga SMP SMA sudah belajar adat. Sebab di kami Jambi Pak, Jambi dikenal. Kalau di Sumbasud juga tungku tiga sejarah tali tiga sepilin. Kalau di sini tiga sejarah tali tiga sepilin. Nah, kalau pendidikan masyarakat Kerbal itu ada lembaga adat. Antara kami sini. Karena itu tidak berlebihan barangkali. Kami percayakan kepada Pak sini untuk bikin bahwa Sumatera memutuskan bahwa adat istiadat ini harus dikuasai dan masuk ke generasi muda lewat kurikulum sampai ke perbanding. Dengan Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat anak-anak muda kita ini kurang mengetahui tentang adat istiadat. Generasi tua sudah mulai terkikis dari tua seperti saya ini termasuk generasi muda dulu. Sekarang sudah tua. Nah, yang di bawah saya ini kelihatannya tidak peduli tentang adat istiadat di level bawah. Sebenarnya adat istiadat itu di masyarakat itu yang berkembang itu adanya di negari tadi, di dusun atau di kampung. Nah, itu yang sudah terkikis. Jadi sekarang sudah ada hukum sipil. Padahal jadi sudah ada juga perda tentang pornografi yang seperti Sumatera Barat sama mandul. Nah, jadi cuman
enaknya ada perda itu kita dapat berkoordinasi dengan pemerintah, mengikutkan daripada masyarakat, itu mengadakan aksi-aksi. Cuman aksi-aksi itu tidak secara berkesinambungan. Nah, dulu juga dihimbau, misalnya kalau ada mengadakan acara-acara apa nama itu organ tunggal, ada kampung-kampung tertentu itu memang mematuhi tidak diadakan organ tunggal pada malam hari dan dibatasi waktunya. Nah itu kita juga mengadvokasi kepada pemerintah atau kepolisian supaya membatasi waktu itu. Nah cuman itulah tadi aparat kita ini kan lemah juga. Kalau dibagi duit sampai jam 3 jam subuh juga. Nah jadi itu antara kita sebenarnya sudah bergerak tapi tidak semua menyambut daripada aparat. Nah kemudian sekarang di jajaran kepolisian itu sudah ada yang menangani. Dulu konseling, dulu kita mengadu kepada orang-orang adat. Misalnya ada pelecehan seksual, ada perzinahan dan perselingkuhan, kadang dicuci kampung dan sebagainya. Itu kita ditempa oleh dari Batanghari lah. Katanya kalau cuci kampung itu tidak melindungi, trauma anak tidak hilang. Akhirnya kembali kepada hukum positif. Nah, sekarang apalagi sudah ada di kepolisian itu yang menangani perempuan dan anak. Kalau dulu sudah masuk struktural. Jadi mereka kami tinggalkan sekarang ini, mereka lari ke kepolisian ke sana. Nah itu kadang walaupun adik-beradik mereka ya biasanya aib itu bisa ditutup, sekarang aib itu sudah terbuka. Anak beranak sudah sampai ke kepolisian, malah orang adat sendiri. Itu kita situ risihnya kita sekarang kita kalah dengan hukum positif yang ada sekarang. Nah, itu jadi bagaimana sekarang ini memang kita harus memasyarakatkan adat istiadat ini kembali. Nah ini anak muda yang sekarang yang sudah kurang gitu. Kalau masalah baju pasang surut kalau di Jambi tergantung dengan pemerintahan, karena dulu saya juga berasal dari pemerintahan desa. Kalau kita melihat wacana di pusat ini akan membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang yang memecah undang-undang 32 ini akan jadi 3 bagian. Undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang desa, dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, yang kaitannya dengan desa ini yang perlu barangkali kita cermati, karena kita sudah pengalaman kemarin waktu timbulnya Undang-Undang 579. Pada waktu akan menyusun Undang-Undang 22 tahun 99, dan waktu itu masih di pemerintahan desa. Jadi waktu itu memang ada pandangan dari kami yang ada di pemerintahan waktu itu dengan semangat reformasi ingin supaya desa itu diatur oleh pemerintah pusat, tapi yang pokok-pokoknya saja. Maka dia tidak berdiri sebagai undang-undang sendiri, dia dimasukkan di dalam beberapa pasal di Undang-Undang 32 itu. Nah nanti seandainya wacana undang-undang desa dan undang-undang desa sendiri, kalau kita tidak kritisi, jangan-jangan bisa juga nanti kembali ke 579. Pemerintah pusat akan mengatur secara detail gitu dan juga seragam gitu ya. Kalau dulu kan ada peraturan-peraturan dari pusat itu sekitar 50-an yang mengatur desa gitu. Ya, baik dalam bentuk undang-undang, PP, Peraturan Mendagri, Kemendagri dan sebagainya. Jadi sangat intensif sekali pemerintah pusat mengatur desa. Nah sekarang kalau kita ingin membuat undang-undang desa lagi, ya tentu saja kita harus ingat bahwa dasar membuat undang-undang harus tetap yang pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, di mana desa itu harus dipandang suatu daerah yang sifatnya istimewa, yang memerlukan perlakuan khusus, tidak bisa diseragamkan. Mestinya kita yang berada di luar Jawa, yang kita tahu bahwa antara pemerintahan dan adat di level pemerintahan terendah itu sangat erat kaitannya. Jangan sampai mau dipisahkan lagi antara pemerintahan dan adat di tingkat level bawah. Nah memang Jambi agak sulit kita kembali ke yang lalu ya, karena memang tampaknya kurang kreatif kita yang berada di kawan-kawan di kabupaten, terutama di jajaran pemerintahan desa. Gitu. Sekarang saya
diberi oleh Bapak persetujuan untuk membuat Perda nomor 13 tahun 3 ini. Kalau saya dipercaya oleh Bapak atau pemerintah pusat menjadi gubernur. Untuk apa Perda itu kan sudah ada desa itu. Di desa itu kan juga ada adat bisa dibuat itu. Gitu. Ini satu kesatuan masyarakat hukum adat, Pak. Kalau desa dia berpisah karena satu kesatuan itu satu hukumnya, satu ulayatnya, satu budayanya, satu kulturnya, satu darahnya. Sehingga kalau dipisahkan mereka akan berpecah belah gitu. Nah, lalu Pak Amir Mahmud katanya agak enggan gitu. Saya keluarkan pemungkas lagi kata Pak Zanas. Kalau Bapak tidak setuju dengan menyetujui Perda nomor 13/3 ini, hari ini Bapak henti ke saya di gubernur. Oh, itu beliau kata sampai waktu itu bilang Pak, iya berhentikan saya di gubernur Sumatera Barat Pak. Kalau lah Bapak tantangan ini Perda kami ini sudah disetujui oleh DPR. Maka keras betul Sumatera Barat ini kita Pak Amir Mahmud katanya. Ya, saya berilah waktu sekian hari, beberapa hari, ya 2 hari 3 hari lah saya ulang lagi katanya kemana Pak? Saya sudah didesak oleh Nenek Mamak Sementara. Ya kalau begitu saya tangani baru saya tangani oleh Pak Amir Mahmud. Itu ceritanya Perda 13 itu memang bersambung nyawa juga gitu. Seorang pemimpin kita gitu. Ini pemimpin kita di samping itu didorong oleh Nenek pemangku adat, mereka juga harus berani gitu menghadap kebenaran kepada pemerintah pusat. Nah itu ceritanya sehingga tetap jadi Negari sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, walaupun Undang-Undang Nomor 579 itu ada, itu tetap Pak gitu. Cuma berdesa-desa saja beda. Nah, masalahnya apa? Desa ini kalau Negari satu kesatuan masyarakat hukum adat, itu di Nagari itu ada aturan misalnya dalam hal turun ke sawah misalnya. Turun ke sawah, Nagari itu kalau sekarang dipecah-pecah menjadi jorong dulu menjadi desa. Ada di Nagari itu misalnya ada 6 jorong dipecah menjadi 6 desa. Hulu sungai di desa A, tengahnya sampai CDD di muaranya di desa E. Apabila orang menubah ikan di desa A, habis ikan desa B, C, D, E gitu. Kalau mau dituntut, kami kan sungai kami melalui daerah kami, kan ada Nagari. Jadi akibat dari itu sudah sangat berbahaya. Akhirnya kesadaran itu tumbuh kembali bahwa kalau tidak satu antara pemerintah dengan adat ini dalam melihat suatu tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat, tentu akan terjadi suatu perpecahan di bawah. Hanya dengan adanya Perda Nagari sekarang ini, itu memang terjadi seperti itu Pak. Sekarang ini Mama yang punya Mas Haji bisa mengatur Mas Haji. Kalau patang kami sembahyang, berpale-pale adat semuanya itu harus ikut kabari patuh ke pesako. Siapa ikut kabari patuh ke pesako, tapi dia di Menangarang hitam tepat. Kan begitu. Artinya dia diberi sanksi gitu secara adat. Nah, itu yang pertama secara adat. Yang kedua, sekarang ini kalau ada racun meracun, hampir setiap sungai di Sumatera Barat ini sudah dibuatkan ikan lubuk larangan, tidak bisa lagi meracun. Sehingga sungai mudah-mudahan akan semakin hari semakin jernih dengan baik. Karena sudah nih Mama sudah satu kesatuan, yang desa A, B, C, D, E tadi sudah kesatuan sudah. Kalau dibantu desa 375 juta, berarti kan 375 kali 533, kan itu dapat di kami di Sumatera Barat. Tapi kalau balik ke desa Lamo 3.700 banyaknya. 3.700 kali 375 juta gitu. Dan banyak. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita butuh uang banyak lalu budaya kita hancur gitu, atau budaya kita pertahankan biarlah kita batinggang di lapiak dan salai? Itu pertanyaannya. Mana Cak? Batinggang di lapiak dan salai gitu, budaya kita bertahan. Artinya di lapiak salai itu kita tetap makan, tetap minum, tetap ada punya rumah. Itu pengertiannya. Dia mengharapkan uang banyak, artinya kita sudah pecah belah, individual semakin menonjol. Nah, lalu pertanyaan Bapak berikutnya tadi, saya umum saja, masalah apa persiapan yang perlu dilakukan dalam kembali ke Nagari ini. Memang berat Pak. Saya dengan mendiang Datuk Semuli, Pak sebagian tahu ya, Pak Datuk Semuli, ketua kaum kita yang sebelum saya ini,
Kami dibawa oleh Pak Zainal Bakar sebagai gubernur, itu ada ke Kalimantan, ke Lampung, ada ke Jogja. Di Jogja itu orang Minang, profesornya saja hampir 20 orang, banyak orang Minang di UGM. Itu yang kami hadapi. Awak kalau balik kan Nagari dengan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 gitu. 22 nomor 2009 gitu. Diprotes Pak, kami diprotes di profesor di UGM itu gitu. Aja, apa itu kembali ke Nagari itu setback namanya itu. Orang sudah ke bulan kita balik lagi ke Nagari. Oh begitu. Tapi kami dengan Datuk Sri Mulia dengan Pak Gubernur menjawabnya dengan filosofi saja gitu. Menghadapi profesor yang 20 orang itu. So, saya juga dosen Pak di Bung Hatta, nama saya Pak tadi M. Sayuti Datuk Radio Pembulu gitu, MPD. Jadi tugas saya sehari-hari di dosen Universitas Bung Hatta gitu. Jadi kami sampaikan kepada dengan Pak Datuk Sri Mulia, filosofinya begini. Setback yang Bapak sebut tadi, kita adalah surut ke belakang. Tetapi kalau kita surut untuk menang, tidak apa-apa. Kita kembali kepada kultur yang sejati itu, kan apa-apa Pak. Oh nggak bisa katanya, kita kan ketinggalan. Orang di Jawa dapat award sekian kita tidak. Pertanyaan kami Datuk Sri Mulia ya, filosofinya begini. Kita sekarang sedang membutuhkan power untuk berjuang, memperjuangkan budaya adat-adat kita di Republik ini. Kalau orang sedang mengeluarkan power, kita contohkan kepada tarik tambang. Sekarang pertanyaannya, orang tarik tambang itu mana orang bersuri ke belakang atau orang maju? Saya tanya. Saya tanya Bu. Orang yang mundur yang menang atau yang maju? Mundur. Sama kan? Walaupun kita jatuh tapi kita menang. Akhirnya profesor yang 23 orang tadi, kalau begitu filosofinya setuju juga kami katanya. Nah, itu coba bayangkan oleh Bapak. Makanya kita sudah mempersiapkan, Gubernur sudah setuju, DPR sudah setuju. Bahkan Pak Zulana itu sebelum kita jelaskan juga marah. Apa itu katanya? Kembali gitu sama orang sudah ke bulan, sudah ke Plato, sudah ke planet, kita kembali lagi katanya. Nah, itulah penjelasannya. Kita kembali kepada budaya kita sebenarnya Pak. Kalau budaya kita tidak kita pertahankan, generasi muda kita nanti lost generasi, sudah berbahaya kita Pak. Ah, lalu mereka nggak apa-apa lah, cobalah agak 5 tahun dulu katanya. Begitu pula jadinya 5 tahun ini cobalah katanya. Alhamdulillah secara berangsur-angsur Naga ini memang nampak sekarang sudah mulai bagus dalam pemimpinnya. Cuma ada lagi wali nagari seperti Ibu Gubernur Kandung tadi, Bu. Pemilihan wali nagari ini sekarang, dulu wali nagari itu dipilih kan seharusnya kan ini mama dipilih calonnya oleh kerabat adat nagari. Kemudian orang ini kalau pemilihan langsung juga diberikan kepada anak kemenakan, kepada masyarakat. Inilah hasil dari seleksi kami 3 orang dari sekian orang, pilihlah. Kalau sekarang kan enggak, Pak. Siapa yang berduit? Nah, itu masalah sekarang. Sekarang kami sedang akan berjuang kepada pemerintah yang baru sekarang, Pak Irwan. Syarat penyidik pengadilan itu adalah seorang. Nanti Perda nomor 11 sudah masuk itu. Bagaimana masalah pembatasan pornografi gitu. Tapi pornografi ini mungkin kita yang berada di Sarak, Pak. Terus waktu saya ke Sulawesi, ke Irian Jaya, ke Sulawesi. Di Sulawesi itu ada sebuah tari yang harus bertelanjang. Dan dia mengatakan itu tidak pornografi. Budaya gitu, budaya mereka. Jadi pornografi ini ada yang pro dan kontra gitu. Tapi kalau menurut saya se-Sumatera itu sama. Bahwa pornografi itu memang yang tidak sesuai lagi menurut adat lah buruk cando, lah sumbang salah, lah laku perangai, itu tidak bisa lagi ditolerir itu. Ini masalah kita di Sumatera Barat. Jadi sekarang ini kalau sekiranya terjadi gitu, nah memang kita bersama-sama. Kalau yang terjadi itu umumnya di kota. Di kota memang lemah itu. Tapi kalau di kampung tidak. Sebab Semangkuada itu ada Pengulu, Manti, Malin, Dubalang. Yang Dubalang ini sekarang sudah berfungsi yang disebut dengan Pari Paga Nagari. Jadi kalau sekiranya ada namanya itu salah harus batimbang, hutang harus babayir, itu tegasnya itu adalah Dubalang. Dan di Minangkabau itu kantor Pengulu, kantor Pusako, Tagak di pintu mana.
kato manti kato mufakat tagak itu susah, kato malin kato hakikat tagak itu kitab, kato balang kato mandarin tagak itu mati yang pengertian itu tegas. Nah ini kalau di negari insya Allah mudah-mudahan terpertahankan. Yang cubo-cubo membuat perilaku yang tidak baik. Tapi di kota, kalau hari ini Bapak baca koran, ada yang tertangkap tuh. Yang tertangkap di hotel. Tapi setelah kita selidiki, itu bukan anak-anak, maaf, bukan anak-anak Minang asli, Pak. Nah, orang dari luar. Nah, ini yang menghancurkan kita. Jadi di Padang lah jadi prostitusi, pornografi, semacam. Akhirnya nama kita sudah jelek. Nah ini yang terjadi di Padang. Kemudian anak sekolah berpakaian, Bapak tadi mengenai ini sekarang memang itu di Padang, di Solo satu, di Sijunjung, di 50 kota itu memang sekarang yang perempuan pakai baju kurung, pakai kerudung, dan laki-laki pakai celana dalam walaupun SD semuanya pakai baju koko dengan panjang. Ini hasil penelitian dari orang Cadet Pandai di Minangkabau, kan teliti di Cadet Pandai, fatwa di ulama, diperintahkan ini mama dijalankan di Blokando, dipakai di itu bala di Rambudo di kampung, kan itu dalam peta kita itu. Jadi dalam melaksanakan ini kita penelitian dulu Pak. Jadi akhirnya sepakat kalau hasil penelitian orang yang berbaju kurung, yang berkerudung lebih kecil kemungkinannya dia diganggu oleh kejahatan, karena dia walaupun pakai kalung dan pakai anti-anti tidak nampak, karena tidak memancing kejahatan. Satu, penelitian. Yang kedua, orang yang pakai kerudung dan pakai celana dalam dan pakai rok dalam, pakai kode, kecenderungannya tidak dihinggapi oleh nyamuk DBD karena dia dilindungi. Dua, kesepenelitian. Yang ketiga, dia dari segi agama dia sudah menutup aurat, tidak lagi membuka aurat, berarti dia tidak berdosa pergi ke sekolah. Nah, jadi yang keempat adalah tidak memancing kejahatan. Nah, tidak memancing kejahatan karena dia kalau sekiranya maaf ya, anak gadis itu yang muda-muda itu roknya pendek, bajunya apa, itu kan memancing suasana kan. Nah ini berbahaya gitu. Nah sekarang kalau Bapak lihat di Kota Padang, termasuk sekarang bahkan Pak yang Buddha ya, yang Buddha dan Hindu di sini, makanya baju kurung. Dia menyesuaikan saja, tapi tidak dipaksa, menyesuaikan saja. Sebab mereka sudah dihembuskan, di mana bumi dipijak, di situ lagi. Di mana dipatah, di situ aja disawah. Di mana awak tagak, di situ ada dipakai. Di mana libagor ada di situ libagor dituang. Ini mereka sudah dihembuskan seperti itu. Kalau sekiranya sudah mereka dengar hembusan itu, mereka ya disesuaikan saja oleh mereka itu. Jadi mungkin baju kurungnya seperti kita, cuma sudah tertutup apanya itu, auratnya gitu. Ini tujuannya bukan itu, mungkin dia mengikuti saja. Nah, itu yang terjadi. Kemudian masalah sosialisasi hukum adat ini, kita sudah ada muker Pak Musyawarah Kerja LKAM Sumatera Barat dengan Kapolda, dengan Pengadilan Tinggi, dengan Kejaksaan, dengan BPN, dengan keuangan, dengan perbankan, dan dengan ada BPN sudah dari BPN. Jadi ada 6 komponen kita adakan muker. Nah, di muker itu sudah disepakati beberapa hal, terutama masalah hukum adat, masalah pertanahan misalnya. Mensertifikatkan tanah tidak boleh langsung orang yang bersangkutan kalau tidak diketahui oleh mama kepala waris. Itu kali. Nah, kemudian perda yang baru di Sumatera Barat sudah ada, itu Perda nomor 6 tahun 2008 tentang tanah wilayah dan pemanfaatannya. Nah, jadi tanah wilayah itu sekarang sudah ada peraturannya tentang pemanfaatannya. Di tanah wilayah itu dijual dan dimakan Bali, digadai dan dimakan sando, murah dan dapat diminta, mahal dan dapat dibali. Itu hukum adatnya. Kabo tagak kubang tinggal luluk di bawah sado rakyat di badan.
air tidak boleh diminum, buah tidak boleh dimakan, dan batang tetap tinggal. Itu dalam perda itu berbunyi. Jadi tidak boleh dipindah statuskan. Jadi siapapun yang masuk ke Sumatera Barat tidak boleh dipindah statuskan lagi dari ini kata. Bahkan kami akan menegaskan tidak perlu lagi mulai dari ini ke depan yang menyangkut tanah wilayah tidak perlu lagi dikeluarkan sertifikat. Tapi apa perlu dikeluarkan adalah surat pendaftaran tanah. Nah, itu akan diminta. Surat pendaftaran tanah itu artinya misalnya Pak Jun sebagai mama kepala waris, di bawah disebutnya itu kemenakannya semuanya siapa yang ahli waris, di ujung itu akan kita minta dan kemenakan yang akan lahir untuk menyelamatkan. Sebab prinsip di Minangkabau itu tanah sekarang itu bukan milik orang sekarang, tapi milik orang yang akan datang. Kita selamatkan. Jadi sistem kekerabatan matrilineal itu adalah menyelamatkan kaum generasi setelah kita. Kalau Indonesia ini seperti di Jawa, ini maaf nih, kita cerita sedikit. Di Jawa memakai matrilineal, itu Pulau Langitan dengan Pulau Sepadan itu tidak akan dibeli orang. Karena matrilineal yang punya gitu. Ibu, sebab penyambung generasi kan ibu. Kita ini kan, maaf, itu sebagai bibit. Yang menyambung generasi itu ibu. Jadi tanah di Minangkabau itu adalah penguasanya itu atau pria penguasanya itu adalah pada kaum ibu matrilineal, tapi pengawal pada kaum bapak. Itu pemengkuatan. Jadi tanah selingkah laba punyo, rumput salai laba milik, capo sebatang laba punyo. Kate tamu jantan ke bawah atas kesimpulan pangkat pangulu dan punya wilayah. Dalam Kabau itu berbunyi dalam perda. Itu masalah perda tanah wilayah. Kemudian masalah Bapak tanya tadi, bagaimana kita Bapak adat masuk sekolah ya. Adat masuk sekolah ini sekarang sudah ada sejak tahun 94, itu sudah ada kurikulum muatan lokal. Dari SD kelas 3 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3. Sekarang sudah ada Perda nomor 2 tahun 2009 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat. Pasal 9 menyatakan Sumatera Barat menyelenggarakan pendidikan dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kemudian pembelajaran budaya alam Minangkabau dipelajari dari SD sampai ke SMA. Perguruan tinggi belum lagi, karena perguruan tinggi tidak boleh diatur oleh daerah, karena itu otonomi daerah. Karena perguruan tinggi masih diatur oleh pemerintah pusat. Jadi kita boleh daerah aja sampai SD sampai SLTA. Jadi sekarang akan kita buat tadi rapat kami itu kurikulum dan silabus tentang SMA lagi. Nah, karena lanjut dari SD dan SMP. Kemudian lanjutnya usul dari apa tadi? Pak Ahmad, ini sangat bagus menurut saya nih Pak. Mengadakan rapat adat se-Sumatera dipelopori oleh kami. Nanti kita sampaikan nanti kepada Pak Gubernur usul Bapak ini. Kalau sekiranya Pak Gubernur bersedia untuk menyelenggarakan ini di tempat ini, tentu kita gunakan lembaga adat Melayu rumpun Melayu itu LARM itu LARM itu lembaga adat rumpun Melayu Sumatera itu. Dulu kan rencana bertemu kita kan di Palembang terakhir. Persepakatan kita di Pekanbaru kan di Palembang tidak jadi kan? Nah, jadi sekarang, iya Pak Johanan meninggal, Pak jangan lebih meninggal gitu. Yang di Pekanbaru yang apa? Ada yang tua itu sudah meninggal juga. Yang ya Pak ini. Apa? Ya Pak Sakaria itu sudah meninggal juga. Gitu. Nah, jadi Pak Syuti jadi kalau ini nanti kalau telah kita sampaikan kepada pengurus kita berikan proposalnya sebenarnya. Nah, mungkin agenda kita tahun 2011 lah ya. Kita adakan rapat adat se-Sumatera di Sumatera ini. Isu yang harus kita angkat itu saya memang sudah terpikir oleh saya. Mudah-mudahan nanti kita pikir. Yang pertama, memasukkan kurikulum mata lokal adat ke dalam semua lini pendidikan. Itu harus kita sepakati di Sumatera. Yang kedua adalah landasan filosofi kita harus ada bahasa isyarat, syarat bahasa kita buat. Yang ketiga adalah semua tanah ulayat yang masih ada itu dikembalikan kepada pemangku adat penguasaannya dan manfaatnya boleh oleh siapa saja. Yang keempat adalah
kita harus mengisi hukum yang terlowong di Indonesia ini. Mana yang lowong, yang tidak mampu pemerintah mengisinya, kita orang adat yang mengisinya. Termasuk SK keputusan Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung memang memberikan, nanti Bapak sudah tahu, ada sekarang memberikan sen untuk membentuk lembaga peradil adat di desa. Jadi Pak, tambahan. Ya. Kalau boleh. Ya. Seluruh produk daerah perlu diinspirasi oleh adat. Jadi bukan oleh DPR. Harus muncul berdasarkan inspirasi dari adat. Katakan masing-masing daerah. Apapun produk yang dilahirkan oleh DPR katakan dan Perda khususnya di provinsi atau kabupaten perlu didasari minimal harus diinspirasi oleh adat. Itu punya referensi adat ya Pak ya? Bagaimana klimaknya itu? Jadi Pak, jadi Perda, ya. Saya menjadi anggota DPRD tahun 2004-2009, ya. Itu Perda Sumatera Barat ada 37 hasil produk. Itu diantaranya menyangkut masalah kemasyarakatan itu kurang 9. Ya. Yang 9 itu semua konsenderan, memang sudah Pak pas itu, konsenderan menimbangnya bahwa masyarakat Sumatera Barat yang berfilosofi adat kesenian tetap dibuat ke-9-nya itu. Jadi inspirasi Bapak tadi, semua perda yang menyangkut dengan kemasyarakatan harus landas filosofinya adat kesenian syarat sedikit Abdullah. Itu setuju, bagus itu usulan menurut saya. Kemudian terakhir Pak Wadia, Ibu Wadia tadi masalah generasi muda tidak peduli. Itu. Ini ada isu dulu Bu di Sumatera Barat. Generasi muda kita ini tidak setuju lagi ini lagi dengan adat. Kemudian kita buat nama programnya PBPA di LKAP ini. PBPA itu adalah pemberian bekal pengetahuan adat. PBPA pemberian bekal pengetahuan adat. Artinya dia lagi nyebakas gitu anak-anak muda gitu. Kita adukanlah kerjasama dengan Perda. Itu sejak beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 1 tahun itu kita melaksanakan penataran BEM itu, OSIS itu, dan organisasi kepemudaan itu 900 orang per tahun. Sekarang sudah hampir 5 tahun kita laksanakan 9 kali 5, 4.500 itu kader ABS SBK di Sumatera Barat sekarang. Sekarang program yang terbaru, Kemudian kami tadi kita sudah rapat dengan biro-biro tadi, biro diklat dengan biro kesenian, sudah setuju kita programnya. Kita akan kerjasama dengan 4 perguruan tinggi, UNAN, IAIN, UNP, Bung Hatta. 4 ini sudah saya dekati, beliau itu setuju. Mereka yang Ado Batung tumbuh di buku, Karambia tumbuh di Mato sebagai calon pemulu atau kemanti malin dubalang imam kati bila kadi dalam kampungnya. Inyo diminta dicari oleh rektor yang berempat tadi, ditatar di LKAP ini. Mau program tatar itu kami laksanakan ini cara CAS namanya. CAS itu ceramah adat singkat. Di CAS seketek gitu singkat. Di ruang DT dan Teko muat 100 orang. Kita tatar mereka. Pada prinsipnya Pak Rektor yang berempat setuju. Bahkan tadi kawan-kawan mengusulkan dalam rapat itu, kalau bisa kita masuk ke kampus. Jadi yang 1000 yang diundang ada 2000 mahasiswanya setahun, kita berikan penataran kuliah umum gitu. Nah, itu tergantung kepada Pak Rektor. Tapi yang rekrut tadi itu kita sudah hampir setuju itu. Karena sekarang gini Pak, generasi muda itu yang akan mengambil tali ayam, yang menyewek tali ayam atau pinangnya ke kopi ya, inyo yang akan mewaris itu datang tuh nak waris itu. Tapi kalau ada sarana di ladang, boleh kelako dikembang lagi. Karena ada rencana kami di masa datang, boleh kita berjumpa dan kami datang lagi. Kemudian tidak ada bakto yang dapat dilekatkan selain selasih yang ada di Tambor. Tidak ada kantor yang dapat disampaikan selain terima kasih yang tak terhimbau. Kalau ada jauhnya yang patah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada yang salah, jangan nanti sampai ke polisi.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Oh ya, terima kasih banyak. Ya,